apakah semua orang harus melakukan personal branding, apakah itu tidak otentik gitu ya, atau tidak genuine. Ternyata dalam teori personal branding itu tuh akan membingungkan. Orang tuh jadi nggak tahu identitas utama kita tuh apa gitu. Tetap setiap kali share konten yang dipikir adalah ini apa ya manfaatnya bagi orang yang membaca. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit. Hari ini semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, teman-teman semua dalam kondisi yang bahagia. Dan hari ini aku mau bahas satu topik yang aku tuh cukup maju mundur untuk bahas ini, karena aku merasa pertama, aku capable nggak ya untuk berbicara topik ini. Dan kedua, aku merasa kayak takut dikira sok-sokan gitu loh teman-teman. Tapi aku pikir-pikir ya gak apa-apa lah, intensi aku kan benar-benar berbagi ilmu, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman gitu. Jadi tema hari ini adalah personal branding for internal auditors. Jadi bagaimana kita sebagai auditor internal itu bisa menciptakan branding personal. Nah teman-teman, kalau aku boleh cerita, di ruang maya aku tuh lumayan aktif di 3 tempat. Jadi yang pertama LinkedIn, yang kedua YouTube ini, dan yang ketiga yang very personal, my blog. Nah, di 3 tempat itu aku banyak membuat konten, dan menurut aku meskipun awalnya atau bahkan ya sampai sekarang juga niatnya itu malah justru bukan soal personal branding ya, karena aku bikin konten, aku ada di platform itu tujuannya ya memang awalnya berbagi ilmu, berbagi rasa gitu ya. Tapi ya bisa dibilang keberadaan di sosial media itu juga membantu branding personal saya. Jadi ya nggak apa-apa ya, aku ikutin dalam pembahasan hari ini. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang personal branding, ada beberapa stigma ya, kayak semacam apakah itu buat semua orang, apakah semua orang harus melakukan personal branding, apakah itu tidak otentik gitu ya, atau tidak genuine, ataukah itu isinya hanya bragging, hanya menyombongkan pencapaian dan sebagainya. Tapi hari ini aku pengen melakukan pendekatan yang berbeda terkait dengan personal branding, khususnya karena sebagai auditor internal kita itu perlu banget teman-teman justru untuk mempunyai brand yang bagus, karena kan fondasi pekerjaan kita itu salah satunya adalah trust, dan trust itu bisa dibangun ketika kita punya kredibilitas, kita punya reputasi yang baik gitu. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, baik internal auditor maupun ya teman-teman dari profesi lainnya, atau bahkan teman-teman yang masih kuliah, teman-teman yang masih sekolah gitu ya, saya sangat menyarankan teman-teman untuk mulai memikirkan secara serius personal branding. Jadi personal branding itu dilakukan secara intensional gitu. Atau bahkan kalau teman-teman sudah memulai, mungkin teman-teman masih bisa mengimprove apa yang teman-teman lakukan gitu. Nah teman-teman, sebelumnya aku juga mau disclaimer bahwa aku bukan expert, aku tidak punya background terkait dengan marketing atau personal branding. Jadi ini cuma sharing dari pengalaman aku pribadi sebagai seseorang yang ya sudah lumayan lama lah ya bergelut di dunia networking, branding, dan sebagainya. Nah teman-teman, jadi pertama saya mau share dulu beberapa insight yang saya dapatkan dari perjalanan saya menjadi seorang content creator di dunia maya dan juga orang yang membangun personal branding di dunia nyata gitu. Jadi yang pertama banget yang saya merasa harusnya itu saya lakukan duluan, tapi dulu nggak saya lakukan secara serius, dan itu cukup mengganggu journey saya ketika saya harus melakukan personal branding. Jadi dulu itu saya cuman taunya, oh saya mau bikin konten karena saya pertama pengen membantu menciptakan kesetaraan akses terhadap ilmu internal audit maupun IT audit. Nah tapi udah, core statements, core values, dan mission saya tuh berhenti di situ. Nah ternyata karena itu nggak saya pegang kuat dan saya tidak melakukannya secara intensional, ketika perjalanan saya itu menemui banyak kendala, mengalami periode-periode sulit, saya tuh jadi gampang mutung gitu teman-teman, karena saya nggak punya misi yang jelas. Ya misinya itu tadi, tapi saya bener-bener nggak saya pegangin banget gitu loh teman-teman. Jadi waktu itu ketika saya menciptakan konten di LinkedIn, ada masa-masa dimana saya pengen berhenti. Jadi saya bilang ke teman saya, coba deh lihat engagementnya tuh cuman kayak dikit banget gitu, cuman ada mungkin 6-7 orang yang nge-likes, dan saya pikir apakah ini bermanfaat. Maksudnya dengan engagementnya segitu ya teman-teman, kita kan jadi berpikir ya, jangan-jangan tuh emang konten saya nggak relatable, apa konten saya tuh nggak bagus, atau konten saya nggak bermanfaat gitu ya. Jadi ada keraguan-keraguan gitu di awal. Tapi teman saya selalu ngingetin, kamu tuh di sini buat apa? Buat engagement, atau buat kamu ya udah do your best untuk membantu menjembatani
ketidaksetaraan akses terhadap pengetahuan IT audit dan internal audit. Nah itu tuh momen yang, wah iya ya, itu adalah core mission saya. Jadi ya itu harus saya pegangin gitu. Apapun yang terjadi di depan sana, selama saya berpegang pada core mission dan core value saya, apapun yang terjadi di depan sana, itu saya akan punya pegangan yang teguh gitu loh teman-teman. Jadi itu kenapa buat saya langkah yang menurut saya sangat-sangat penting. Dan kalau saya harus mengulang lagi, saya maunya saya tuh define dulu deh, definisikan apa yang menjadi tujuan utama saya, apa value yang mau saya pegang gitu. Nah itu juga nanti akan kita revisi tuh setiap kali kita ngalamin masa yang down, kita datangi kembali misi itu, dan itu jadi penyegaran gitu loh teman-teman, bahwa oh iya ya, saya di sini karena apa gitu. Jadi itu teman-teman, yang pertama adalah definisikan core values dan mission teman-teman. Aduh teman-teman, sorry ini agak-agak messy seperti biasa, saya tuh kayak mager bikin skrip. Aduh, semoga masih bisa didengarkan dengan baik. Oke teman-teman, nah sekarang yang kedua adalah identifikasi apa keahlian dan pasar teman-teman. Di langkah ini teman-teman, jadi kita bisa melakukan semacam pendaftaran. Apa skill, apa kekuatan, apa pengalaman teman-teman, apa cerita teman-teman yang berharga yang mungkin orang-orang lain tuh tidak dapat. Itu kayak semacam kita, apa sih unique value proposition kita. Jadi apa nilai unique yang bisa kita tawarkan. Itu kita list tuh. Nah, kadang-kadang ini juga kesalahan saya waktu itu. Saya merasa bahwa semakin banyak jenis skill yang saya share, itu akan semakin baik. Nah, itu kesalahan saya waktu awal-awal saya blogging gitu ya. Saya merasa kayak nulis semua hal itu tuh akan memberikan manfaat yang banyak. Tapi justru ternyata dalam teori personal branding itu tuh akan membingungkan. Orang tuh jadi nggak tahu identitas utama kita tuh apa gitu. Jadi akhirnya sekitar tahun 2020 atau 2021, saya lupa persisnya, saya memutuskan untuk refine apa sih core skill saya yang mau saya tawarkan gitu. Jadi orang tuh tahu identitas utama saya tuh apa gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya mau khusus spesifik di 3 hal gitu ya. Itu teman-teman bisa pilih antara 1, 2, atau 3. Tapi menurut saya maksimal 3 kali ya, skills yang utama yang bisa teman-teman tawarkan melalui sebuah platform gitu. Jadi saya memutuskan untuk 3, yaitu yang pertama internal audit, yang kedua IT audit, dan yang ketiga digital transformation. Nah, jadi teman-teman fokuskan pada hal-hal yang teman-teman tuh paling punya passions. Jadi karena teman-teman punya passion juga, teman-teman gak akan kehabisan energi gitu loh teman-teman, untuk terus secara konsisten membuat konten. Nah teman-teman, dari skill itu teman-teman nanti bisa berfokus untuk benar-benar ke area itu saja kontennya gitu. Mungkin ada orang-orang yang memang skillnya tuh macam-macam ya, diverse, tapi memang kita harus milih sih teman-teman. Pada akhirnya di tengah dunia maya yang menurut saya cukup noise, kalau kita nggak bisa stand out itu agak sulit gitu teman-teman. Nah makanya itu punya satu identitas yang solid dengan skill-skill tertentu gitu ya, yang tidak terlalu banyak teman-teman. Itu menurut saya sangat membantu sih gitu. Nah, yang ketiga teman-teman adalah terkait dengan online profiles. Karena sekarang memang kita tuh kan hidup di 2 dunia ya, dunia nyata dan dunia maya gitu. Nggak berarti kita hanya fokus di dunia maya saja sampai melupakan dunia nyata, tapi juga nggak sebaliknya gitu. Ya memang sekarang kita kalau mau membangun brand secara komprehensif, kita tuh melakukannya di keduanya, yaitu di dunia nyata dan di dunia maya gitu teman-teman. Ini tuh sebenarnya ketinggian nggak sih teman-teman? Aku bingung deh, atau aku duduknya harus lebih tegak gitu. Oke, lanjutin. Jadi teman-teman coba lihat apa platform yang cocok buat teman-teman. Nggak semua orang itu cocok untuk semua platform. Nah ini juga mungkin salah satu miskonsepsi bahwa kita tuh harus muncul di semua platform. Nah setelah saya berjalan beberapa lama seperti ini, saya pikir kita tuh akan kelelahan teman-teman kalau misalnya kita harus mendedikasikan diri di banyak platform. Jadi memang kayaknya harus milih sih. Tapi teman-teman silahkan, kalau misalnya punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Misalnya teman-teman merasa ya bagusnya kita muncul di semua platform gitu. Oke, tapi kalau buat saya tuh keputusan saya akhirnya muncul di beberapa platform saja, itu adalah keputusan yang mindful sebenarnya teman-teman. Itu intensional, itu disengaja gitu ya, bahwa oh saya tuh platform yang cocok adalah pertama LinkedIn, kedua adalah YouTube, dan yang ketiga adalah blog gitu teman-teman. Sedangkan saya misalnya punya
akun Instagram, tapi itu tidak secara khusus saya lakukan untuk branding, tapi lebih ke semacam networking aja buat teman-teman saya, karena banyak kan teman-teman saya ada di Instagram, jadi ya udah saya punya akun Instagram gitu. Tapi itu teman-teman, pokoknya teman-teman pilih apa media atau apa platform yang cocok buat teman-teman untuk membangun profile di sana. Oke, yang next, menurut aku ini yang super penting adalah teman-teman bukan hanya ada profilnya, tapi juga teman-teman menambah nilai ke dalam platform tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menciptakan dan membagikan konten yang bernilai. Setelah teman-teman tadi memilih beberapa platform, teman-teman bisa tuh mempelajari di platform tersebut konten apa sih yang bagus untuk di-share gitu ya. Tentunya sesuai dengan tadi core mission kita dan juga sesuai dengan expertise kita serta market kita gitu. Jadi memang gaya dari setiap platform itu berbeda-beda teman-teman, dan itu yang harus kita pelajari juga supaya kita kontennya itu akan sampai juga ke audiens yang kita inginkan gitu teman-teman. Jadi sekedar berkonten bagus itu tuh tidak cukup teman-teman, tapi teman-teman memang harus punya strategi konten gitu. Jadi konten di LinkedIn yang bagus itu seperti apa sih? Itu bisa dipelajari ternyata teman-teman. Konten di YouTube yang bagus seperti apa sih? By the way, saya bukan expert, jadi kalau teman-teman lihat saya terus kayak kayaknya dia juga nggak jago deh. Ya, I know, saya juga masih belajar teman-teman. Jadi ya kita belajar bareng-bareng. Saya juga kayak mendedikasikan waktu gitu teman-teman untuk belajar dari konten kreator yang kontennya itu diminati orang gitu. Apa sih yang bagus dari dia? Oh, misalnya nih teman-teman, kalau di LinkedIn tuh ternyata kayaknya konten-konten yang kalimat-kalimatnya pendek itu lebih bisa diterima dengan baik gitu. Nah, itu hal-hal yang saya pelajari melalui proses gitu. Jadi bukan saya tiba-tiba tahu gitu. Jadi ya silahkan kalau teman-teman merasa bahwa ini adalah platform yang tepat buat saya, teman-teman pelajari deh apa yang works di sana, apa yang bisa berhasil di sana gitu teman-teman. Nah, ini juga yang menurut aku penting untuk aku share. Jadi untuk konten sendiri, menurut aku tuh ada rules yang aku pegang teman-teman, yaitu adalah harus majority-nya sekitar 80 atau 90% itu adalah konten edukasi gitu. Jadi konten yang memberikan pembelajaran bagi orang lain gitu. Nah, kalau teman-teman mau showcase achievement atau prestasi teman-teman, menurut aku tuh ruangnya jangan banyak-banyak. Jangan ibaratnya ya bikin LinkedIn cuman buat update-update semacam, oh saya mendapatkan prestasi ini, saya memulai pekerjaan ini gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi akan lebih mindful kalau teman-teman itu share-nya itu banyak konten-konten yang perspektifnya itu adalah perspektif user. Jadi user di sini maksudnya adalah marketnya teman-teman gitu, atau ya siapa yang menjadi targetnya teman-teman. Jadi kalau aku biasanya, aku selalu berusaha untuk sebagian besar konten aku adalah konten yang sifatnya adalah semacam edukasi. Tapi terus kalau teman-teman pun harus share terkait dengan achievement, maka menurut aku coba deh fokusnya itu ke journey-nya gitu ya, ke perjalanannya, dan juga apa reflection yang teman-teman dapatkan dari itu daripada sekedar pencapaian itu sendiri gitu teman-teman. Jadi misalnya waktu itu saya pengen share nih terkait dengan saya dapat dean list, jadi saya jadi top student di spesialisasi saya. Daripada bercerita tentang oh saya mendapatkan ini, saya tambahkan lagi ceritanya bahwa apa sih yang membuat saya bisa sampai ke situ gitu, apa reflection yang saya dapatkan dari proses itu gitu. Nah, itu kan jadinya orang tuh bisa mendapatkan manfaat dari konten kita gitu, sekaligus kita tetap bisa kok ngasih tahu bahwa saya tuh orang yang punya kredibilitas nih, contohnya saya bisa mencapai ini gitu teman-teman. Jadi memang sharing achievement tuh menurut saya tetap adalah hal yang penting ya teman-teman, karena kita kan memang mau membangun kredibilitas. Tapi di satu sisi menurut aku juga coba deh tetap setiap kali share konten yang dipikir adalah ini apa ya manfaatnya bagi orang yang membaca gitu. Jadi usahakan untuk selalu datangnya dari perspektif pengguna, perspektif user gitu. Aduh, ini kayak bahasa IT banget, perspektif user. Ya, tapi coba deh teman-teman, kalaupun harus cerita pencapaian, harus cerita apapun, coba perspektifnya dipikirkan apa manfaatnya. Karena orang itu akan menghargai kok kalau kita tuh selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka gitu ya. Yang terbaik itu artinya apakah itu reflections, apakah kita sharing kegagalan, kesuksesan, tapi dengan apa sih pelajaran yang bisa didapatkan. Nah teman-teman, selanjutnya adalah terkait dengan networking di dunia nyata. Jadi ini juga yang selalu aku pegang teman-teman. Aduh sorry, aku tuh kayaknya nggak ngeliatin kamera ya dari tadi. Kamera di mana sih? Di situ. Sorry, aku kayaknya sambil mikir soal itu teman-teman. Aku tuh selalu merasa apapun yang berlaku di dunia nyata tuh berlaku juga di dunia maya dan sebaliknya. Jadi kalau aku membangun brand di dunia maya ya sudah seharusnya juga aku membangunnya di dunia nyata. Jadi
Orang tuh bisa bertemu dengan kamu di dunia nyata maupun di dunia maya itu dengan versi yang sama, teman-teman. Gini, jadi misalnya gini, kalau kita ketemu sama seseorang di dunia maya, dia tuh kelihatan sebagai seseorang yang thoughtful gitu ya. Dia orangnya juga misalnya punya brand yang baik hati gitu atau apa. Nah, di dunia nyata itu juga harusnya tercermin juga, teman-teman. Jadi makanya menurut aku dunia maya itu hanya mengamplifikasi apa yang di dunia nyata. Jadi kalau di dunia nyata kita memang orang yang begini, ya di dunia maya kita akan tercermin sebagai orang yang begitu. Jadi brand itu bukan sesuatu yang fake gitu, bukan sesuatu yang kita palsukan, tapi emang itu genuine, itu otentik gitu ya. Tapi kita amplifikasi gitu, kita kuatkan lagi supaya diketahui lebih banyak orang gitu. Jadi menurut saya itu juga yang harus teman-teman pegang, bahwa be a good person, be a kind person. Jadi sebelum teman-teman membangun branding, coba kita juga belajar untuk meningkatkan adab, meningkatkan etika, meningkatkan sikap gitu, teman-teman. Itu juga menurut aku bisa kok teman-teman dipelajari juga gitu. Jadi aku tuh dalam perjalanannya juga ya, teman-teman, itu banyak belajar dari orang-orang. Oh, that's very respectful. Aku mau kayak gitu gitu. Coba teman-teman untuk mempelajari juga dari best practice. Kalau kita lebih proaktif mencari pembelajaran, teman-teman, ternyata pembelajaran tuh ada di sekeliling kita banget gitu. Aku tuh selalu belajar dari orang-orang sekeliling aku juga gitu. Aku melihat mereka tuh kayak, oh ini bagus ya, oh ini aku ternyata kurang suka ya gitu. Jadi itu bisa kita aplikasikan gitu, teman-teman. Dan aku tuh banyak belajar soal manner, soal etika, itu juga dari orang-orang sekeliling aku. Nah itu bisa teman-teman bawa baik dalam pergaulan teman-teman di dunia nyata maupun di dunia maya, teman-teman gitu. Jadi bagaimana kita terkoneksi dengan komunitas profesional kita. Karena aku ngomongin sebagai internal auditor ya, berarti branding yang kita mau bangun adalah branding secara profesional. Maka ketika kita berkomunikasi, ketika kita bertemu dengan jaringan profesional kita, maka ya kita harus bangun fondasi sebagai orang yang baik, orang yang respectful, orang yang etikanya baik dan sebagainya gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan atau memaksimalkan kekuatan dari cerita kita untuk membangun personal branding. Nah, ini jadi dulu saya juga merasa bahwa sharing itu harus dari misalnya best practice gitu, teman-teman, atau dari framework tertentu, atau dari publikasi-publikasi gitu ya. Jadi itu yang awalnya saya lakukan, tapi setelah makin kesini saya sadar orang tuh lebih bisa connect sama cerita gitu, teman-teman. Dan di dunia ini cuma ada satu kita gitu, cuma ada satu Nurul Ratna Sholihat. Jadi perspektif personal kita mungkin ternyata itu bisa membuat orang merasa relate, atau orang merasa itu bisa membantu mereka dalam perjalanannya mereka. Jadi jangan ragu untuk membagikan cerita teman-teman yang unik, untuk pertama membuat brand teman-teman tuh lebih human, lebih manusia gitu. Jadi bukan kayak robot yang nulis, tapi ini adalah cerita personal seseorang. Jadi gunakan anekdot, cerita-cerita pribadi teman-teman untuk membantu brand teman-teman menjadi lebih human, lebih manusia gitu. Dan yang kedua, untuk menunjukkan tentang practical knowledge atau pengetahuan kita yang praktikal. Jadi kadang kalau kita melihat standar, frameworks, best practice, itu kan ya udah itu kayak kadang situasi ideal yang sulit dicapai gitu. Tapi kalau kita cerita tentang apa yang sudah kita lakukan, itu biasanya lebih praktikal gitu. Mungkin itu step-step yang mungkin bisa diikuti oleh orang. Contohnya, teman-teman, adalah ketika saya sharing terkait dengan journey tempat saya bekerja itu dalam membangun data analytics untuk internal audit. Nah, kalau kita ngomongin best practice, itu mungkin orang merasa kayak journey-nya susah banget. Tapi kalau kita cerita kesulitannya, kita cerita bagaimana kita mengatasi kendala-kendala, itu mungkin malah justru cerita yang bermanfaat gitu, teman-teman. Jadi gunakan pengetahuan atau pengalaman yang unik, pengalaman pribadi teman-teman, untuk membangun personal branding juga. Oke, next ini adalah salah satu pesan dari mentor saya, dan saya rasa yep, that's correct gitu. Jadi ketika saya mulai aktif membuat konten, teman-teman, mentor saya tuh ada semacam kekhawatiran gitu, bahwa saya tuh akan terlalu sibuk membuat konten sampai saya lupa belajar. Jadi beliau pesan bahwa personal branding itu harus dibangun di atas kenyataan. Jadi personal branding bahwa kamu itu knowledgeable, personal branding bahwa kamu itu misalnya ahli di bidang tertentu, itu harus dibangun dari kenyataan kamu memang ahli di bidang itu, kamu emang punya pengetahuan yang memadai di bidang tersebut gitu. Nah, ini benar-benar pesan yang wah iya ya. Jadi seiring kita membangun brand, jangan lupa aspek belajarnya, aspek secara berkelanjutan terus mengembangkan diri, karena kita hanya bisa mengisi cangkir dari teko yang ada isinya gitu, teman-teman. Jadi ibaratnya diri kita itu teko itu,
Kalau kita mau mengisi pengetahuan buat orang lain, membagi ilmu ke orang lain, ya kita harus ngisi teko kita juga gitu teman-teman. Jadi ibaratnya jangan berhenti belajar, teman-teman harus terus belajar. Dan justru ini yang menarik, karena saya bikin konten, justru saya tuh sangat-sangat terdorong untuk belajar, karena saya mau memberikan yang terbaik kan buat audiens saya. Jadi ibaratnya saya malas baca, atau saya bacanya nanti aja, saya nggak mau jadi orang yang awal baca sebuah publikasi gitu ya teman-teman. Saya jadi kayak, oh nggak bisa, saya harus baca duluan karena saya mau bisa segera menghadirkan nilai buat audiens saya. Contohnya adalah ketika Gias keluar atau publikasi lainnya yang bagus menurut saya, ya saya mau nggak mau harus awal belajarnya karena saya mau ya segera bisa deliver manfaat gitu ke audiens saya gitu teman-teman. Jadi yang juga penting adalah bangun fondasi dengan terus belajar supaya branding teman-teman itu memang menapaki sebuah solid ground atau tanah yang memang solid gitu teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah langkah yang terakhir, yaitu mengevaluasi. Jadi minta feedback. Biasanya saya minta feedback dari teman-teman saya, teman-teman dekat, mentor saya, atau kalau teman-teman bisa juga teman-teman melakukan self assessment terhadap misalnya personal branding teman-teman, apakah itu sudah mencapai visi teman-teman, bagaimana teman-teman bisa meningkatkan upaya teman-teman di kedepannya, apakah pesan yang pengen di deliver itu sampai gitu ya. Jadi coba dilakukan proses refleksi dan juga proses meminta feedback tentang apa yang works dan apa yang tidak works. Jadi coba teman-teman secara periodik untuk mengevaluasi perjalanan teman-teman, apakah itu memang masih align dengan tujuan besar teman-teman, dan apakah message, apakah value yang pengen teman-teman deliver itu tercapai. Itu menurut aku juga penting untuk dilihat gitu. Jadi itu sih teman-teman terkait dengan insight yang saya dapatkan dari perjalanan saya membangun branding. Meskipun tadi sudah saya sampaikan bahwa saya menciptakan konten itu, personal branding itu malah justru ada di list terakhir, tapi ya ternyata itu membantu saya untuk punya brand. Dan saya sangat bersyukur teman-teman saya punya komunitas yang cukup ada lah ya, ada orang-orang yang memfollow, mensubscribe saya. Saya mau berterima kasih banyak. Semoga apa yang saya deliver di platform-platform di mana teman-teman melihat saya itu bisa mendeliver value sesuai yang saya harapkan gitu. Tapi kalau teman-teman punya pendapat, teman-teman punya saran terkait dengan konten-konten saya, please silakan teman-teman untuk menuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Siapa tahu itu bermanfaat untuk saya dan bisa saya tindak lanjuti. Oke teman-teman, tadi beberapa insight dari perjalanan saya membangun personal branding. Jadi untuk video ini cukup sekian karena ternyata udah cukup panjang. Nanti saya akan lanjut lagi ya teman-teman. Untuk minggu depannya saya akan share terkait dengan apa refleksi yang saya dapatkan dari perjalanan sebagai content creator. Oke teman-teman, bye-bye. Semoga teman-teman sehat selalu.